Selamat malam Pak Mario Teguh. Selamat malam Bapak. Bapak Saya Abdul Halim dari Surabaya. pakai gelang tasbih yang sama ya? Super. Dari Surabaya. Saya seorang Sebentar, dari Surabaya. Surabaya. Saya seorang sales, memang sudah lama, hanya mungkin standar gak seberapa sukses kan gitu. Tapi pernah dapat reward, terus naik pesawat, terus sudah pernah naik rekreasi. Ya. Oh ya? Tapi masih kadang-kadang, sales freelance gitu. Kadang dapat, kadang enggak. Wah, gak tentu kan gitu. Terus Jadi masalahnya sering diremehkan. Kadang-kadang hati ini masih ya punya emosi, mangkel istilahnya Iya, gitu, Pak. bahasa Surabayanya. Iya. Itu bagaimana kita tetap tenang padahal sudah mendengar Bapak Mario Teguh, oh ya gitu, kadang-kadang masih emosi, masih benci orang yang mengolok-olok, padahal sales itu orang yang mulia kan gitu, penjual yang mulia, sangat mulia. Betul sekali. Ya orang penting, saya juga orang penting kan gitu. Betul. Gitu. Hanya bagaimana menumbuhkan tetap semangat, tidak mangkel kan gitu, untuk belajar terus-menerus. Begini Pak, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Semua orang yang tersinggung punya bibit minder. Kalau Anda tidak punya bibit minder, tidak bisa tersinggung, Pak. Tidak bisa. Nah, saya dulu bekerja di bank multinasional, internasional yang keren. Salah satu training dulu kepada kami adalah kalau orang masuk ke bank yang besar, hati-hati dengan perasaan mereka. Orang yang sederhana masuk ke gedung yang besar, itu ada perasaan kurang, Pak. Mereka gampang marah, gampang tersinggung, nggak diperlakukan baik sedikit, marah sekali. Karena ada perasaan kurang. Itu sebabnya kalau ada orang merasa kurang dengan dirinya, kelihatan Pak, dari cara membawa diri itu kelihatan kalau orang kurang. Kalau masuk toko itu kan, lihat gitu, seperti mau pegang takut, gitu, tanya, ada diskon nggak, gitu. Ini orang yang takut Pak, hati-hati. Gitu. Orang sombong sulit tersinggung karena dia disinggung pun nggak mengerti. Nah berarti Bapak aslinya ada mindernya. Nah sekarang damai dengan diri sendiri Pak, Bapak mulia sekali. Hanya masalah waktu sebelum kebaikan Bapak itu jatuh dalam suara yang dentingannya dentingan emas. Kan Bapak sudah bekerja keras untuk keluarga, ya tuh, itu sekarang masih jatuhnya belum kedengaran Pak. Karena jatuhnya dalam bentuk kecukupan, tapi tahu-tahu kerincingnya itu kedengaran Pak, nanti sabar saja. Bapak belum selesai dengan masalah pribadi, didamaikan sudah. Kalau orang menghina itu Pak, orang hina yang sebetulnya, karena hanya orang hina yang bisa menghina. Bapak orang baik, baik dengan keluarga, santai saja. Lalu kalau ada sakit hati bilang, Tuhanku terima kasih Engkau telah berikan hati kepadaku, hati yang peka, sehingga aku disinggung ini aku terhina. Tapi aku tahu yang memuliakanku bukan mereka, tapi Tuhan. Lalu ini Pak, ini manjur sekali, bahkan bagi saya ini Pak, Tuhan damaikanlah hatiku. Nanti sebentar lupa Pak, ya. Terima sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, untuk penutup dan juga untuk super audience, satu pertanyaan Pak. Apabila kita ingin agar ini topik kita easy come easy goes, apabila kita ingin agar kebaikan itu datang tapi ia tidak mudah pergi, upaya-upaya seperti apa yang sebaiknya kita lakukan Pak Mario? Super sekali pertanyaan. Ini konsep sederhana saya mau sampaikan, tapi tidak sederhana ya. Orang yang hidupnya sulit itu orang hebat. Itu sulit hidupnya. Dia harus mempertahankan semuanya karena dia orang hebat. Yang mudah itu hidupnya orang wajar. Wajar. Pangkatnya tinggi, wajar. Kekayaan hartanya besar, luas, wajar. Ilmunya tinggi, wajar. Yang susah itu yang hebat Pak, upayanya sampai jadi pangkat. Itu bayar sini, bayar situ, bayar situ. Kaya dengan negosiasi sini, ikut sertakan saham pejabat ini. Itu orang hebat. Susah Pak. Yang hebat itu yang wajar. Pinter, rajin, jujur, sabar. Kalau jadi orang kan wajar.
Jadi hidup ini yang diminta oleh Tuhan adalah wajar. Oh, dekat sama Tuhan yang maha kaya ya wajar kalau kaya. Tuhan itu maha pelindung, muhaimin. Lalu kita dekat dengan maha pelindung yang terlindungi, wajar. Kita lihat meme-nya. Semua kejujuran, ketulusan, kerja keras, dan kesabaran kita adalah untuk mewajarkan datangnya kebaikan. Bukan menghebatkan. Coba ya, pertama kali apa? Jujur. Jangan ngakali orang, jujur saja. Kalau Anda bilang, saya ingin untuk sekian Pak, gitu. Tidak diterima, nggak apa-apa. Nanti Anda yang membayar untuk Anda. Kalau Anda berkelas, dibayar tinggi. Itu caranya, jujur. Tulus, niatku berhubungan denganmu, menguntungkanmu. Jadi kalau dagang dengan orang, jangan takut rugi. Takutlah tidak menguntungkan dia. Karena kalau saya menguntungkan Anda, bagaimana mungkin saya rugi? Wong Anda untung, kok saya rugi? Jadi mulai dari sekarang dibalik yuk. Dagang bukan takut rugi, tapi takut tidak menguntungkan. Itu tulus namanya. Berikutnya, kerja keras. Tidak ada kebaikan tanpa kerja keras. Harus kerja keras. Kalau mau kehidupan kita seindah karang di pantai itu, ya ombaknya harus seperti itu. Rajin. Waktu kita tidur, ombak masih rajin loh. Aha, dan satu lagi sabar. Dari dua hal berangkatnya kebaikan. Niat dan doa, itu berangkatnya kebaikan dari niat dan doa. Isinya adalah kerja keras, sampai hadiahnya waktu itu disebut rentang kesabaran. Jadi kalau orang mau hidupnya hebat secara wajar, bukan hebat karena akal-akalan, dia harus satu, jujur, dua, tulus, ingin mendatangkan keuntungan bagi orang lain, dia bekerja keras karena meyakini ini kebaikan bagi orang lain dan harus bersabar di dalam upayanya, maka kebaikan baginya adalah kewajaran. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak.